Jadi saya melihat perkawinan antara pengaturan hukum positifnya seperti apa, hukum agama seperti apa, kemudian diskresinya seperti apa, begitu. Pemirsa Pantau Lampung, malam ini kita berkunjung ke kediaman Bapak Ahmad Mulyono. Beliau ini sekarang belum lama terpilih lagi jadi rektor Universitas Tulang Bawang. Nah, kami mengenal Pak Mulyono ini sebagai pribadi yang nyantai, mengalir apa adanya gitulah. Tapi ya mungkin banyak juga yang pengen tahu sebetulnya bagaimana cerita masa kecil Pak Ahmad Mulyono ini, lahir di Metro kalau nggak salah Pak ya. Iya. Ya, makasih Mas. Gitu. Masa kecil saya ya seperti masa kecil orang-orang di usia saya dulu lah, gitu ya. Kalau gambaran sekarang di televisi itu bolang lah, gitu ya. Bolang, ngasih bolang. Gitu kan. Petualang itu. Iya, gitu kan. Karena tinggal di kampung ya, masa kecil di kampung ya, nggak ketemu kalau di anak-anak zaman sekarang kan gitu. Semuanya masih serba alami, makanan juga alami kan gitu. Saya lahir di Metro, kemudian masa SD saya itu karena orang tua itu hijrah ke Lampung Timur ke Way Jepara. Ya SD saya di Way Jepara. Ya di Way Jepara pada saat tahun 66 lah ya, itu pasca Gestapo dulu itu. Oh, Negeri itu. iya SD negeri. SD negeri. Sudah SD negeri. Zaman itu kan SD Impres, zaman Pak Harto itu. SD Impres tuh. Satu-satunya SD waktu itu di satu kecamatan tuh. Hanya ada satu SD itu. Kalau sekarang kan udah hampir semua desa itu ada SD. Semua desa malah, bukan cuma kecamatan ya. Nah, itu. Nah, pada masa-masa Gestapo itu umur 7 tahun, tahun 66 itu saya masuk SD gitu. Nah, zaman SD waktu itu ya di kampung, kalau saya inget-inget kayaknya sekolah nggak pakai sepatu loh Mas. Zaman itu masih boleh ya. iya, nggak pakai sepatu itu pas 17-an baris itu kan, lecet itu gitu. Jarang dipakai karena ya. Jarang dipakai gitu kan. Jadi ya pada masa itulah begitu. Tapi ya saya nikmati aja, enjoy lah begitu. Saya dibilang orang Lampung bisa, dibilang orang Jawa bisa kan gitu. Nah, aslinya memang suka Pak kalau Pak? Jawa ya. Jawa, saya Jawa. Nah, cuma pindah di Lampung Timur itu kan komunitasnya banyak orang Lampung. Di Way Jepara. Way Jepara itu kan orang Lampung. Jadi interaksi sosial saya banyak dengan orang Lampung juga. Dilalah juga dapat istri orang Lampung juga begitu sekarang. Jadi, orang Jepara juga? Bukan. Bukan. Nah, SD di Way Jepara, kemudian melanjutkan SMP Negeri 1 di Metro tahun 1976. Berarti dari Metro balik ke Metro lagi ya? Balik dari Metro, balik lagi ke Metro, karena di Lampung Timur di Way Jepara zaman itu belum ada SMP. Soalnya di SMP Negeri 1 Metro. Kalau di Metro waktu itu SMP baru satu itu juga? Baru satu itu juga. SMP negerinya loh. Dulu ada SMP lain swasta kayak SMP Yos. Oh iya. Darso. Nah,
Kos pada waktu itu ya, kos zaman dulu ya, dibilang kos-kos, dibilang apa, ikut orang ikut gitu kan. Padahal masih SMP tuh ya. Saya SMP. Nah karena baru lulus SD kita disuruh kos tempat orang, ya masih homesick. Homesick tuh pengen pulang gitu, karena kangen sama orang tua kan gitu. Namanya sama orang tua itu lulus SD itu kan masih umur-umur 13 tahun ya waktu itu, masih kayaknya butuh manja apa, masih apa, enak lah di kampung. Jadi kayaknya bawaannya pengen pulang terus begitu. Oh, SMA di Metro juga gitu, lanjut. Nah setelah SMA itulah saya merasa bahwa hidup itu ternyata harus mandiri. Itu dari SMP sampai SMA tetap kos itu ya? Tetap kos di tempat Pak dulu Ustadz Jamhari. Beliau itu dulu Imam Masjid Taqwa. Gitu. Jadi di kediaman Pak Ustadz Jamhari itu ya banyaklah ilmu-ilmu agama yang saya dapatkan juga dari beliau itu. Di samping dia itu juga guru ngaji juga beliau itu. Dapat ilmu agama juga, dapat secara nggak langsung karena tinggal di situ. Nah, pada waktu SMA itulah saya merasa bahwa hidup itu ternyata harus mandiri dan enjoy gitu loh. Jadi saya ngerasain bersama orang tua itu ya cuma dari lahir sampai lulus SD umur 12 tuh saya ngerasain sentuhan orang tua itu. Tapi motivasi orang tua itu kan zaman itu pengen anaknya itu berpendidikan kan itu, karena orang tuanya dulu pengen sekolah, pengen jadi sarjana, tapi nggak ada biaya kan begitu. Maka motivasi orang tua itulah saya disuruh terus lanjut sekolah kan gitu. Nah lulus SMA negeri dengan berbagai upaya orang tua itu, saya disuruh melanjutkan ke Jawa kan gitu. Memang sarannya ke Jawa gitu? Ke Jawa waktu itu. Dulu ada tetangga di Waijepara Lampung Timur itu, kebetulan beliau ini dulu camat dari APDN, sempat menawarkan saya udah nggak usah ke Jawa, ke APDN aja katanya, nanti jadi camat begitu. Nah karena apa ya, zaman itu idealisasinya itu pengen kuliah ke Jawa lah kan gitu, karena kawan-kawan ini kan pengen keluar. Kalau dulu Jogja lah ya. Ya Jogja kan dulu, atau ada kawan Bandung kan begitu kan. Nah dulu kawan-kawan ngajak ke Jogja, ya berangkat ke Jogja gitu kan. Sampai di Jogja dia ikut tes lah ke Gajah Mada, ke UII begitu. Ternyata perkembangan ilmu di Jogja dulu itu memang jauh lebih maju dibanding di Lampung, dibanding di Metro lah dulu kan. Metro itu kan. Iya Metro. Alhamdulillah kalau sekarang kan SMA negeri Metro itu udah favorit juga kan gitu. Sekarang dengan perkembangan iptek ini kan kayaknya hampir merata lah. Kalau zaman dulu memang kesenjangan nampak benar. Kita lulus SMA merasa kita itu ilmu lulusan SMA-nya udah bisa melanjutkan kuliah, ternyata bandingan dengan Jogja pada masa itu sama anak SMA kelas 2 aja jauh kalah begitu. Ya, sehingga pada masa itu nggak keterima lah di Gajah Mada, karena kan dulu idealismenya pengen Gajah Mada kan gitu kan gitu. Ya akhirnya berusaha ya dapatnya, kemudian daftar di 11 Maret Solo. Itu sama kawan-kawan yang
berangkat bareng itu tadi? Berangkat bareng ya, bareng jadi 5 orang tuh. Kawan ada satu itu Yuniarto, kemudian Kristanto, Tristiawan, saya sendiri, kemudian ada Herman berlima itu. Kawan yang Yuniarto ini setahun kemudian terima UGM Jamada. Kami berempat ini terima di 11 Maret. Nah, yang Yuniarto ini sempat dapat istri orang Jogja, sempat terakhir jadi camat di Jogja itu. Jadi sampai sekarang tinggal di Jogja? Tinggal di Jogja, nggak pernah mau pulang ke Lampung, tinggal di Lampung karena istrinya orang Jogja, Yuniarto itu. Nah, teman-teman ini setelah lulus dari 11 Maret yang berempat ini ya pisah. Satu ada di Bogor, ada Lampung Tengah, ada yang di Metro, ya saya sendiri yang di Tanjung Karang ini. Begitu. Itu lulus tahun berapa jadi kuliah dulu itu? Dari? Kuliah di tahun 87. 87 ya? 87. Selesai kuliah dia langsung balik ke... Selesai kuliah saya balik ke Lampung. Lampung langsung? Lampung ya, karena orang tua dulu menghendaki dari Lampung aja karena adik-adik kamu kan banyak katanya. Jadi pulang ke Lampung aja, bantu-bantu adik lah, begitu. Jadi pulang selesai kuliah itu dulu cita-citanya apa? Daftar kemana? PNS atau daftar ke... Biasanya kan dulu sarjana langsung daftar PNS. Iya. Ya, dulu memang pengen daftar PNS, sempat lah ikut tes PNS zaman itu. Ya mungkin karena belum nasibnya ya nggak keterima di PNS, begitu kan. Sekali itu cuma? Sekali itu, karena ya pada masa itu daftar PNS tuh harus pakai uang ya. Dari zaman dulu rupanya ya, Zaman dulu itu ya, tahun 87, 88 itu ya harus ada koneksi, harus ada uang, begitu kan itu. Nah, kita nggak ada uang masa itu. Jadi, sementara di sisi lain kita harus bekerja kan, begitu dia. Ya mungkin nasib saya akhirnya saya daftar di Setial, zaman itu kan Setial belum Universitas Tulang Balang sekarang kan. Daftar Setial, saya diterima jadi dosen di... Tapi apa pertimbangannya kok ke Setial? Nggak nyoba di tempat lain? Nah, pernah saya nyoba di Unila dulu pernah saya coba. Nah, karena ya IPK saya nggak memenuhi syarat pada masa itu kan. Yang dibutuhkan pada waktu itu 2,7, IPK saya 2,6. Kurang dikit Pak. Dikit 0,1 nggak bisa katanya. Nah disitulah saya merasa dulu bahwa saya belajarnya kurang kan, itu saya akui dulu. Memang untuk mencapai IPK 3 saja zaman itu wah sulit sekali begitu. Kalau nggak orang tuh tekun bener dan memang cerdas begitu, kayaknya sulit. Teman-teman saya yang jadi dosen 11 Maret tuh ya IPK-nya 2,8, 2,9 begitu. Itu saya perhatiin juga cara belajarnya intens sekali gitu. Nah cuma karena kami ini kan anak-anak kos, anak-anak kos ini kan gampang kena gangguan jiwa kan istilahnya. Kalau kiriman belum datang dulu zaman Wesel tuh udah gelisah aja kan begitu dia. Ya mungkin di sisi lain perjuangan saya kurang kan begitu, itu introspeksi saya begitu. Tapi ya akhirnya dari situ saya hikmahnya itu ya udahlah, hidup nih ngalir aja. Memang mungkin inilah saya, kemampuan saya diberikan oleh yang kuasa itu. Oh begini ya. Jadi Unila nggak terima, coba ke Setial. Nah ke Setial itu kebetulan waktu itu saya ketemu teman, rumahnya depan Setial, saya diajak nginep di rumahnya. Saya baca kok ada perguruan tinggi, sekolah tinggi administrasi Lampung, kok jurusannya pas sama saya. Saya coba daftar, di situ kebetulan memang pada masa itu lagi membutuhkan jurusan saya itu.
seminggu kemudian saya disuruh kerja langsung di situ. Cepat prosesnya ya. Cepat pada waktu itu, karena mungkin pas mereka juga nyari sarjana yang sesuai prodi waktu itu. Saya daftar seminggu udah langsung disuruh kerja. Nah, senang benar menerima gaji itu. Kayaknya kok keringat sendiri, kan begitu ya kan. Ngerasain duitnya tuh enak. Ngerasain gaji pertama. Gaji ya. pertama itu. Selama ini kan minta orang tua terus kan begitu kan. Nah ini udah dapat gaji kok kayaknya enak gitu, bisa bantu. Itu kos juga lagi kan akhirnya di sini. Kos saya juga. Bukan di tempat teman itu lagi bukan? Oh sementara masih. Oh masih. Setahun lah saya sama teman tuh, karena saya nggak boleh pindah sama teman-teman tuh kan masih bujang juga. Dekat lagi sama. Deket gitu. Sama Setial ya. Iya. Jadi ya ketemu kawan SMA begitu ya kayak keluarga gitu. Jadi ya sampai sekarang kan gitu. Saya lakoni aja begitu. Banyak sih dulu kawan ngajak, yuk pindah kita cari kerja lain. Ada mungkin yang passionnya itu nggak dosen lah gitu kan. Ya. Bahkan dulu ada juga yang wartawan. Jadi wartawan Pak dari UGM dulu ada kawan sempat jadi dosen, udah itu pindah jadi wartawan Lampos, Pak siapa namanya ya, saya lupa inget tuh. Ada yang ngajak jadi wartawan dulu, ada yang mau ngajak ya PNS atau pindah lagi kemana nyari kerja. Cuma saya pikir-pikir ya sama aja lah kerja itu, dan saya kayaknya menggeluti sebagai dosen itu nikmat. Gitu, nikmat, karena memang pada masa kuliah juga saya senang membaca sih gitu. Begitu jadi dosen juga ya harus ngebaca juga begitu. Jadi mungkin karena passion saya di situ begitu, ya sudah saya nikmati itu profesi dosen itu begitu. Tapi di samping profesi dosen itu kalau saya lihat di data Pak Amar ini sering jadi tenaga ahli ya bolak-balik ya. Iya. Itu prosesnya gimana tuh jadi tenaga ahli? Memang diminta biasanya? Diminta, ya diminta. Jadi diminta sama kawan, kebetulan juga kawan ini kan ada yang tenaga ahli juga begitu. Kemudian karena sering diskusi juga sama temen nih, mungkin saya dianggapnya bisa juga jadi tenaga ahli. Yang pertama dulu itu saya jadi tenaga ahli di DPRD kota. DPRD kota itu dulu membahas masalah raperda rukun tetangga, RT, RW itu gitu. Nah saya pikir ya bisa lah begitu masuk ke tenaga ahli, pertama bahas rancangan perda RT RW. Tahun berapa dulu ya? Tahun berapa ya? 2000 baru-barulah 2012 lah. Artinya sudah lama kan di Setialnya sudah lama. Ya udah lama begitu, udah lama. Karena bidang saya mungkin kan S1 saya itu administrasi negara pemerintahan mungkin. Karena dia melihat di administrasi pemerintahan sehingga ini kalau jadi tenaga ahli tentang raperda RT itu cocok lah gitu kan. Nah, saya lakoni pada waktu itu. Itu yang pertama pengalaman jadi tenaga ahli itu. Nah, sekarang. Tapi setelah waktu awal di Setial itu kan masih lulusan S1 ya? Ya S1. Terus Pak Mul sempat kuliah lagi di mana itu selanjutnya S2, S3? Nah S2-nya saya ngambil di Unila, di hukum, fakultas hukum. Karena kok nggak FISIP lagi gitu kan, awalnya FISIP? Ya awalnya FISIP kan, awalnya FISIP. Nggak tahu kenapa saya itu kok tertarik ke hukum kemudian kan gitu, karena
kalau berbicara hukum ini juga menarik dan juga bersinggungan dengan pemerintahan juga. Nah, kebetulan saya itu pada waktu jadi dosen di Stial dulu, saya diberi mata kuliah hukum administrasi negara. Oh, hukum juga. Betul. Hukum juga gitu. Saya gelutilah itu mata kuliah itu. Jadi mata kuliah hukum administrasi negara itu irisan antara hukum dengan administrasi negara. Begitu. Nah, saya lemah di hukum pada waktu itu, sehingga wah, saya kuliah di hukum aja lah ini. Makanya saya ke Unila waktu itu ngambil spesialisasi lah, katakan hukum administrasi negara. Begitu. Situ saya zaman awal-awal dulu S1 aja bisa jadi dosen kan. Iya, dulu kan ya. Kalau sekarang kan minimal S2 kan begitu. Nah, sehingga saya selesaikan lah di Fakultas Hukum Unila itu gitu. Sehingga kalau saya ngajar hukum administrasi negara atau hukum pemerintahan tuh cukup menguasai lah. Dia jadi aspek hukumnya ketemu, memang administrasi negaranya S1-nya saya menggeluti itu kan gitu. Lalu kalau S3-nya? Nah, S3 saya lanjutin ke UIN. UIN Raden Intan. Ini kenapa? Rasanya saya mau keluar daerah karena untuk ngambil S3 di Lampung ini kan dulu masih terbatas. Adanya cuma di UIN. Sama Unila juga pada waktu itu masih kerjasama sama Undip. Di kuliahnya masih harus ke Semarang kan begitu. Malah porsinya banyak ke Semarang, kawan-kawan itu banyak yang putus. Putus mungkin karena keuangan ya gitu kan. Karena ya boros lah. Iya, kalau ini kan pertimbangan karena kerja juga di sini kan. Kerja di sini begitu. Kemudian juga aturan dari Dikti itu kalau kita S3 keluar daerah itu tunjangan profesi kita diputus. Gitu. Karena harus meninggalkan tugas atau tugas. Harus meninggal tugas. Jadi kalau dia masih di dalam kota S3 tunjangan profesi masih bisa lanjut gitu. Tapi kalau udah keluar kota diputus gitu. Nah, sehingga setelah saya coba melihat begitu di UIN, saya lihat ada S3 hukum gitu. Tahun berapa tuh kemarin ya? S3 hukum itu cukup lama loh saya itu. S3-nya 5 tahun saya. Dari tahun saya lulus tahun 2022 lah kemarin ini. Belum lama ya? Belum lama. Jadi saya masuk itu 17 5 tahun ya, karena ya sambil kerja. Iya. Lamanya itu nyusun disertasi. Jadi harus penelitian, kurang data, penelitian lagi. Sementara pekerjaan di kampus kan nggak bisa ditinggal. Sementara pekerjaan di kampus nggak bisa ditinggal begitu. Ya, akhirnya berguyur, kawan banyak juga yang lulus 4 tahun. Ya 5 tahun, bahkan dari 11 orang yang S3 kemarin itu yang selesai itu 6 orang cuma. Dari berapa? Dari 11 cuma 6 yang lulus, yang lainnya itu belum lulus atau nggak lanjut? Nggak lanjut. Pertama ya banyak aspek ya kalau S3 itu memang kerasa lah gitu. Kerasanya itu bukan di perkuliahannya, rasanya itu di penelitian. Kemarin S3-nya soal apa itu? Saya perbandingan hukum. Ambil perbandingan hukum antara hukum positif dengan hukum Islam gitu. Di satu aspek penerapan diskresi lah. Diskresi dalam hal perkawinan kemarin itu. Jadi saya melihat perkawinan antara pengaturan hukum positifnya seperti apa,
hukum agama seperti apa, kemudian diskresinya seperti apa, begitu. Oh, saya melihat dari aspek perlindungan anak kemarin, karena di Indonesia ini kan perkawinan anak itu, Indonesia ini masuk kategori 10 besar negara yang tingkat perkawinan anaknya tinggi. Masih di bawah umur itu maksudnya? Di bawah umur itu. Dan itu yang bagaimana sih hukum Islamnya, kompilasi hukum Islamnya, undang-undang perkawinannya, kemudian undang-undang perlindungan anak seperti apa, kok ini nggak sinkron begitu, nggak sinkron. Ternyata memang masing-masing ini punya perspektif sendiri, ini perspektif sendiri, dan kedua perspektif ini nggak pernah disatukan, begitu. Nah, disatukan, sehingga memang penyatuan apa namanya hukum nasional ini kan belum terkodifikasi sekali gitu. Karena banyak, kan ada hukum adat, hukum untuk jadi satu hukum nasional itu kayaknya memang belum ketemu-temu lah sampai sekarang. Tapi kalau apa yang kita kuliahkan di S3 belum sampai diterapkan di di UTB ya, kita ambil ngasih mata kuliah atau apa gitu. Oh, diterapkan gimana maksudnya? Maksudnya kita ngajar di bidang itu. Oh, mata kuliah. Mata kuliahnya. Secara langsung memang kajian fokusnya memang nggak bisa diterapin ya, karena memang kalau hukum administrasi itu ada sih ya penerapan. Pertama teori hukumnya. Teori hukumnya. Itu teori hukumnya begitu. Nah, kalau metodologi hukumnya sama lah semua itu, hukum Islam, hukum positif. Hukum positif ini kan kita masih banyak alirannya, aliran Eropa kontinental, Belanda lah, Belanda, Jerman. Tapi sekarang ini kan dengan perkembangan hukum progresif, kajian dari Sacito Raharjo, guru besar Undip itu, perkembangan hukum di Indonesia kan juga mulai progresif. Itu artinya nggak melulu Eropa kontinental, sudah beralih ke Anglo-Saxon begitu. Nah, ternyata memang berbagai kemajemukan bangsa dan negara ini punya perspektif sendiri mengenai hukum ya, gitu. Jadi perspektif masing-masing negara itu kadang-kadang masing-masing negara itu sama gitu. Nggak sama gitu. Makanya saya juga akhirnya memahami lah perbedaan pemikiran hukum begitu. Ya kalau kita kaji ya benar semua gitu ya, benar semua ini. Mereka karena seperti soal adat istiadat aja sudah bisa mempengaruhi. Sudah mempengaruhi begitu kan, adat istiadat mempengaruhi. Memang saya coba flashback dulu zaman Pak Harto itu kan, bagaimana menciptakan hukum nasional yang tunggal kan begitu ya kan itu. Sampai sekarang kan PR itu juga belum selesai. Banyak tantangan begitu ya. Karena tantangannya ya isu sekularisasi nanti dihembuskan begitu kan itu. Nah, kembali ke UTB itu tahun berapa dulu ya penyatuan dari Stisipol sama Setial menjadi UTB? Menjadi UTB tahun 97. Pak Mulyono kan pernah jadi rektor ya, pernah dekan gitu. Sekarang rektor lagi gitu. Dinamis betul gitu. Dinamis ya. Jadi seperti apa sebetulnya di UTB itu? Kalau saya secara pribadi begitu. Prinsipnya saya bekerja kan begitu ya, bekerja. Saya sebagai dosen gitu. Nah, walaupun saya jadi rektor begitu. Rektor itu, dekan itu, wakil rektor
Oh, kalau di perguruan tinggi itu disebut sebagai tugas tambahan. Tugas utamanya mengajar itu. Bukan, pokoknya itu ngajar, Iya. dosen. Pokoknya itu. Kalau kebetulan diangkat menjadi rektor, jadi dekan, wakil rektor, atau kepala apapun juga yang sifatnya struktural itu sebutannya cuma tugas tambahan. Gitu. Tugas pokoknya mengajar. Mengajar, tugas pokoknya. Jadi walaupun dia jadi rektor, ada kewajiban tetap harus ngajar, sekalipun mungkin cuma satu mata kuliah, masih ada kewajiban itu, karena itu tugas pokoknya, begitu. Jadi rektor itu cuma tugas tambahan aja, itu hitungannya. Beda kan kalau di pemerintahan kan begitu. Ya. Tapi tugas tambahan yang membutuhkan waktu, menyita waktu cukup iya, banyak kan? Cukup banyak, karena yang diurusi itu kan banyak juga gitu, keseluruhan begitu. Keseluruhan semua ya, Tridharma ya, ngurusi penelitiannya, mengurusi pengajarannya, mengurusi pengabdiannya, belum lagi ngurusi masalah akreditasi, begitu. Jadi Yang berkaitan administrasi itu banyak di kerjaan. banyak gitu. Dulu kan rektor pertama tahun berapa dulu ya Pak Saya Mulyono? tahun 2012 sampai 2013. Sekarang sudah hampir 10 tahun baru balik lagi ke Balik rektor lagi begitu, karena ya mungkin karena diberi amanah lah sama orang yayasan gitu kan begitu. Kalau keinginan saya kan nggak ke situ, karena biasanya tugas rektor itu berat lah, gitu. Apalagi di swasta, kita harus berusaha nyari mahasiswa, karena salah satu sumber utama keuangan itu kan mahasiswa. Ya, Kalau jadi rektor negeri enak mas, semua anggaran dari pemerintah sudah anggaran banyak. pemerintah, duit ada, enak gitu. Kalau swasta ini kan harus nyari duit, gitu. Nah, kayak mungkin kalau dia pernah jadi pimpinan di negeri, perguruan tinggi negeri, kemudian dia jadi pimpinan di swasta, wow, kerasa susahnya rupanya kalau di PTS itu. Bisa terkaget-kaget gitu ya. Kaget-kaget, harus ya omong kasarnya harus nyari duit juga gitu, dikasih beban nyari duit, nyari mahasiswa. Persaingan sekarang kan luar biasa, Iya. perguruan tinggi swasta itu. Tapi kalau dibanding yang tahun 2012 lalu, apa bedanya dengan yang rektor UTB kondisi sekarang? Oh, dulu saya memang ngerasain berat ya, 2 tahun tuh ngerasain berat jadi rektor. Mungkin karena pada masa itu saya juga karena jatuhnya ditunjuk ya, ditunjuk untuk menggantikan rektor yang berhenti di jalan kan gitu. Saya ditunjuk, saya jadi rektor. Jadi mungkin pada masa itu saya belum siap begitu ya, belum siap gitu. Sehingga rasa 2 tahun tuh kayaknya udah 1 periode lebih lah gitu. Sehingga saya merasa cukup lah, udah saya itu kan gitu. Saya nggak nyalon lagi gitu. Saya menjadi bagian aja lah, mungkin wakil rektor waktu itu, saya hanya wakil rektor gitu. Nah, tiba-tiba sekarang ini juga sebenarnya saya nggak ada cita-cita mau jadi rektor gitu kan. Ikut arus saja karena ada kawan ngajak daftarlah. Ini kayaknya cocok lah Pak Mul ini jadi rektor. Ya sudah kalau gitu saya daftar begitu. Nah, ya pengalaman dulu saya bandingkan dengan sekarang ya, saya ketemulah kuncinya sekarang jadi rektor itu. Intinya 3 aja mas. Pertama, bahwa perguruan tinggi itu SDM. Jadi apapun ceritanya kalau perguruan tinggi itu, kalau SDM-nya rendah ya nggak bisa maju, mau diapain juga. SDM itu ya memang kalau
peraturannya kan jadi dosen itu S2 cukup. Ternyata sekarang ini nggak cukup. Karena untuk akreditasi itu. Gitu. Oh, paling nggak doktor lah S3. Gitu. Jadi kalau perguruan tinggi itu doktornya udah bisa separuh, 30% lah. Kalau hitungan 30% itu kalau kita akreditasinya mau B atau baik kali itu 30% doktor. Tapi nggak cukup dokter aja, maka dia juga harus penelitian, pengabdian, sehingga jenjang akademik, namanya ada jenjang akademik. Jenjang akademik itu kan dari asisten ahli, lektor, lektor kepala, guru besar. Itu. Nah, dosen ini harus sampai guru besar. Gitu. Nah, perguruan tinggi swasta itu yang punya guru besar kan jarang. Gitu. Ada doktor mungkin banyak, tapi untuk ke guru besar ini yang dikit sekali. Begitu. Sehingga minimal SDM perguruan tinggi itu dia harus S3, jenjang akademiknya lektor kepala, seminimal lektor. Itu. Nah, ukurannya itu perguruan tinggi itu kalau mau maju SDM-nya lah diunggulkan, harus doktor. Jadi sekarang itu masuk dalam salah satu program sekarang. Ya, SDM gitu. Kemudian yang kedua, sarana prasarana itu. Nah, baik sarana pembelajaran, sarana laboratorium, praktikum, begitu. Apalagi di era digitalisasi ini kan sarana pembelajaran itu juga termasuk media pembelajaran, kan begitu. Nah, itu udah aplikasi-aplikasi juga semua, sehingga sarana pembelajaran ini sekarang juga ya kosnya juga tinggi. Itu. Dan yang terakhir lah baru yang disebut tata kelola tadi. Kan itu dia. Bagaimana menata dan mengelola SDM dan sarana prasarana ini tadi. Cuma 3 itu aja kuncinya. Dia. Yang pertama ya SDM dulu lah. Kalau seperti UTB itu sudah kira-kira kalau dari target sudah berapa persen kira-kira? Untuk SDM. Kalau SDM itu kita ini kan ada 7 prodi. Dari 7 prodi ini yang terakreditasi baik B itu 5. Yang 2 masih C. Gitu kan. C. Berarti berapa persen nih? 5 dari 7 ini. Ya sudah 70%. 70 lah gitu ya, 70%. Nah, jadi dari segi SDM kita masih harus meningkatkan lagi, begitu kan, meningkatkan lagi SDM kita. Kita punya target nggak sampai tahun berapa gitu? Ada target. Jadi 2 tahun ke depan kita kan menyekolahkan juga tuh. Yang S3 sekarang ini yang sekolah itu dilanjut ada 7 orang. Kemudian yang S2 ini yang khusus untuk tenaga dosen prodi farmasi. Kan kita nyari dosen payah tuh. S2 aja payah. Maka alumni-alumni yang berprestasi itu kita sekolahkan, kita biayai begitu. Itu ada 6 orang kemarin yang kita biayain ke Jawa, ke S2 farmasi. 2 tahun ke depan lah kita standar SDM itu bisa terpenuhi. Nah, mungkin terakhir ya Pak Mul. Iya. Pak Mul kan dari tahun berapa? 87 ya? 87 ya. 87 dari cikal bakalnya UTB ya, nggak pernah pindah gitu kan? Iya, nggak pernah pindah ya. Masih ada cita-cita lain nggak selain jadi dosen setelahnya nanti? Kayaknya belum ada loh. Enggak, pokoknya ya sudahlah ngalir. Sudah ya udah, mungkin
ya pensiun ya sudah pensiun lah. Sekarang memang menikmatinya ya dosen itulah pokoknya. Dosen itulah gitu. Gitu. Kalau toh ada yang ngajak jadi tenaga ahli kayak ini kan, kemarin juga di provinsi jadi tenaga ahli, kemudian jadi tim sel KPU, tim sel Bawaslu, begitu. Kawan ngajak ya saya jalani, saya nikmati gitu. Karena semuanya juga masih berkaitan dengan dunia pendidikan. Gitu. Jadi waktu masih ada yang sisa bisa dipakai untuk lain-lain ya dipakai lah gitu. Dipakai gitu. Ada yang ngajak yuk ke politik begitu. Wah kayaknya nggak jiwa saya gitu. Iya, makanya biasanya kan ada kawan yang ngajak ke politik gitu. Iya. Ya, kalau emang sudah mantep di dosen ya, Iya. apa sudah menjiwai nggak mau pindah lagi ya. Iya, nggak jiwa saya karena saya banyak kawan yang di politik itu cara berpikirnya jelimet lah, gitu kan. Kayak orang main biliar mau masukin bola yang itu mukulnya kemana. Rumit lah kalau rumit, iya nggak bisa saya bilang kayak gitu, rumit ya. Terus ya banyak kamuflasenya lah kan gitu, nggak ketemu sayanya gitu. Jadi kayaknya nggak nikmat saya hidup di dunia politik itu. Oke, Pak Mulyono. Oh ya. Hari sudah semakin malam nih. Terima kasih atas bincang-bincangnya. Semoga ada manfaatnya untuk para pemirsa. Amin. Terima kasih.